Sebuah bendungan hampir berusia 1 abad ini terletak di daerah Neglasari, Tangerang. Bendungan yang sering disebut dengan Pintu Air 10 ini dibangun tahun 1927 di era kolonial penjajahan Belanda. Tahun pembangunan Pintu Air 10 dari 1927 sampai selesai itu 1930. Untuk yang merencanakan pembangunannya sih dari pemerintah kolonial Belanda. Bendungan yang sangat indah dan memang menjadi salah satu ikon kota Tangerang ini ternyata di balik keindahannya menyimpan banyak sekali misteri. Baik itu cerita mistis maupun tragedi yang pernah terjadi di bendungan tersebut. Saya lewat sendiri ke sini. Saya lihat cahaya di bawah sini, di bawah pintu air 10 ini. Tuh, kayak patromak terang, luar biasa tuh. Tak hanya itu saja, nyatanya di setiap beberapa waktu pasti ditemukan adanya jenazah yang menyangkut di setiap pintu airnya. Kalau ada yang nyamperin kita, minta tolong tuh apa perempuan apa laki, itu pasti siangnya kejadian ada mayat, Abang. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak adanya misteri yang ada di pintu air 10 ini? Lalu apakah banyaknya korban yang tersangkut di setiap pintu airnya karena penguasa tempat ini menginginkan tumbal? Atau malah adanya bendungan ini sebenarnya menyelamatkan para korban agar dapat segera ditemukan? Dan Ananda dan juga Fasya telah sampai di area bendungan Pintu Air 10. Dan Ananda sudah merasakan adanya makhluk yang ada di dekat kami. Jadi Fasya pada saat kita jalan, saya melihat sosok siluman yang bisa kita bilang sosok siluman buaya. Buaya tapi ini beda dengan yang biasa kita temuin. Tapi ini buayanya itu warnanya hitam sangat-sangat pekat. Dan saya melihat tubuhnya nih. Sosoknya ini ada di sini Pas ya. Lagi di besi ini kan? Di bawah. Di bawah besi ini. Ya. Jadi dia badannya itu badan buaya tapi kepalanya itu tidak ada Pas ya. Adanya sosok buaya hitam ini nyatanya juga pernah dilihat oleh Pak Firdaus yang merupakan sesepuh daerah ini. Seorang seekor buaya tanpa pala datang ke rumah saya, ingin melukai saya, mencengkeklah bahasanya. Sosok buaya. Tapi itu hitam pekat sekali Pas ya. Terus apakah sosok ini mengganggu di tempat ini kan Anda? Kalau untuk mengganggu sih nggak ada Pas ya. Kayak ada sesuatu yang jadi dia kayak tuh. Iya, Kayak dia menepakkan apa namanya? buntutnya ya? Buntutnya kayak gini. Sosok ini kepala dengan buntutnya itu terpisah Pas ya. Jadi nggak menjadikan satu wujud dengan full buaya itu tidak. Melainkan badannya di sini, Iya. sosok kepalanya itu ada di sebelah sana Pas ya. Di besi yang sana? Besi sebelah sana. Nah dia sewaktu-waktu bisa menyatu Pas ya. Bisa menyatu ke badan. Di saat dia menyatu, pasti ada suatu tanda bahwa ada yang mungkin entah nanti akan ada sesuatu yang bisa kita bilang kayak ini meluap ataupun Oh, berarti pada saat dia menyatukan kepala dan tubuhnya itu menandakan ada kejanggalan yang Ya. akan terjadi kan Ya, Anda? betul. Oh. Dan apakah sosok ini ada hubungannya dengan sosok-sosok pengganggu di tempat ini? Tidak ada hubungannya sih Pas ya. Tidak ada. Tidak ada hubungannya. Berarti memang dia hanya di sini dan asal si sosok ini itu dari kerajaan di belakang Ya, sana. Bukan kerajaan, lebih tepatnya istana aja. Istananya. Adanya sosok buaya hitam tanpa kepala ini ternyata merupakan salah satu bagian dari istana goib yang memang sudah dan Ananda lihat ketika memasuki tempat ini. Jadi emang di tengah-tengah sini emang ada istana yang tadi saya bilang, tapi saya belum bisa melihat detail sampai ke dalam. Ya. Nanti mungkin pada saat dalam kita bisa lebih jauh untuk ada apa aja sih
Belum mampu menguak seluruh misteri yang ada di bendungan pintu air 10 ini, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran lebih dalam lagi di tempat ini. Bisa tanya sejarahnya sekali minta izin kali Ya, ya? siap. Halo Pak, saya Fasya. Saya Anda. Ya, jadi kita mau melihat-lihat di tempat ini, boleh ya Pak? Boleh. Oke, tapi sebelumnya bangunan ini tuh sejarahnya kayak gimana ya Pak? Oh, bangunan ini dibangun oleh waktu penjajahan zaman Belanda ya. Dibangun oleh pemerintah Belanda. Itu tahun 1927 untuk bangunannya. Nah, diresmikannya tahun 1930. Oh gitu. Kalau dari yang kan Anda lihat itu dari segi pembangunannya gimana kan Anda? Ya, jadi bangunan ini betul emang dibangun di tahun 1927 dan zaman Belanda. Pada saat pembangunan bendungan ini sempat ada kejadian-kejadian yang mungkin bisa kita bilang bukan tumbal ya, melainkan ada kejadian yang makan korban jiwa di zaman itu pas ya. Ini sih pekerjanya ya dari orang-orang lokal semua. Dulu itu ada zaman kerja rodi ya. Emang lumayan banyak sih pas ya. Korbannya? Ya, pada saat Pembangunan. pembangunan nih tahun segitu pas ya. Oh. Mungkin biar kita bisa melihat lebih jelas lagi, kita boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Nah pas ya, pas saya masuk, saya sekilas kayak melihat sosok wanita di sebelah sana. Sebelah sana. Ya, ada sosok Ya. wanita. Memang benar di sini saya pun sebagai petugas sering menemukan ada sosok wanita ataupun pria yang sedang nongkrong di sini, tapi kita samperin nih nggak ada dia. Oh, jadi pada saat Bapak sedang tugas jaga di sini, Bapak melihat seperti ada sosok laki-laki dan sosok wanita yang sedang duduk di tempat ini, Iya. tapi pas Bapak samperin sosok itu tidak ada. Nggak ada. Serem juga ya. Tapi emang dia masih ada dan suka naik ke atas juga sih pasti. Tapi mungkin bisa kita langsung ke sana kan? Iya. Saya permisi dulu ya. Oh, iya. Makasih Baik, banyak, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Saya pun melanjutkan penelusuran kembali bersama Den Ananda. Makin dikonfirm lagi dari penjelasan Kananda dan Bapaknya, Iya. bangunan ini tuh benar-benar terlihat seperti bangunan zaman dulu ya, Kananda. Iya, zaman Belanda. Dan aku nggak tahu ya, entah ini sudah direnov atau gimana, tapi vibes-nya tuh masih dapat banget Betul gitu, banget, vibes zaman betul, dulunya. betul. Pada saat pembangunan ini yang tadi saya bilang ada yang bisa kita bilang memakan korban jiwa. Nah, sosoknya itu ada di sebelah sini Pak. Den mencoba berkomunikasi dengan sosok yang berada di sini. Sosok apa itu Kananda? Jadi dia itu adalah bisa kita bilang kuli bangunan kalau di zaman Oh, saatnya. pekerja ya. Pekerjanya. Nah, Oh. Kananda? Den Ananda mencoba untuk lebih mendekati sosok yang sedang diajak berkomunikasi. ya. Jadi pada saat pembangunan ini berjalan Mas ya. Ini kan lumayan tinggi ya Mas ya. Betul. Nah, dia itu terjatuh sih Mas ya. Tapi bukan disebabkan sama goib yang ada di sini Mas ya. Melainkan emang Kecelakaan aja. kerja aja. Nah, dan juga ini makhluk yang di samping saya ini adalah bukan yang dulunya meninggal, melainkan jin yang menduplikasi saja Mas Iya, ya. karena ada tragedi di tempat ini ya, Betul, Kananda. betul. Oh, tapi apakah sosok ini mengganggu? Kalau mengganggu sih enggak ya, tidak mengganggu. Tapi dia tiba-tiba muncul dan datang ke sini itu pada saat saya mencoba memflashback pada saat pembangunan ini berjalan Pak ya. Oh, Ya makasih. mungkin